Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, setelah tahu ya kabar bahwa episode One Piece resmi akan hiatus sampai Maret 2025 nih, banyak dari para fans akan makin banyak membuat teori-teori untuk meramaikan dan menjaga eksistensi kisah One Piece tetap ada pada puncaknya. Salah satu yang sempat viral kala itu adalah tentang teori yang Luffy yang akan kembali ke sejarah lama ya. Ini adalah kisah tentang ending One Piece yang dituliskan para fans. Entah benarnya atau enggak, tetapi cukup rasional untuk didiskusikan. Disclaimer ya, meskipun terdengar rasional, tapi ini memang juga belum 100% pasti. Di tengah-tengah keadaan kita mengetahui kebenaran-kebenaran baru seperti Kurose yang memiliki kemampuan anehnya di Egghead kemarin, Nika yang ternyata dewasa sembahan negeri para raksasa Elbaf dan mereka sudah berada di sana itu dan juga akan ketemu dengan Loki dan yang lainnya. Semuanya kayak semacam gayung bersambut aja nggak sih? Bahwa di kisah inilah memasuki babak Elbaf negeri misterius tersebut. Akan banyak hal misteri yang diperdengarkan untuk kita semuanya. Tetapi nakama, teori yang paling membuat kita terkesan itu juga kalau ada sangkut pautnya dengan sosok seperti kalau nggak Luffy, Akagami maupun Kurohige kan, karena mereka bertiga itu dikabarkan akan berhubungan dengan akhir-akhir kisah One Piece itu sendiri loh. Penasaran nggak? Yuk kita diskusikan bareng ceritanya mulai dari sini. Oh ya, namun sebelum masuk bahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semua untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Oke, gini guys, dengarkan baik-baik ya. Beberapa waktu ke belakang cerita One Piece itu memang sempat dihebohkan dalam sebuah forum di Reddit dan juga yang lainnya ya, dimana ada salah satu akun yang membagikan informasi mengenai bocoran ending saga One Piece yang sempat menjadi viral. Bahkan yang misteriusnya setelah membagikan informasi ini akunnya juga diberhentikan atau mungkin komunitasnya nggak terlalu dilanjutkan. Tapi ini memang menarik loh nakama. Informasi ini awalnya dibuat dari akun Gohdi Roger. Koreksi ya jika penyebutan kalimat kita itu salah, kita mohon maaf. Di mana orang-orang mungkin mengasumsikan bahwa pemilik akun tersebut memiliki hubungan dengan Oda Sensei atau membuat prediksi berdasarkan informasi dari tim Oda. Tetapi yang paling menarik dicermati, dia mengatakan hipotesa yang cukup masuk akal bahwa pada chapternya nanti Luffy akan kembali ke masa lalu sekitar era 900-an. Ingat ya, ini disclaimer belum tentu benar, tetapi kita fokuskan konteks kita untuk kita diskusikan bersama. Memang ini terkesan sangat menarik nakama. Informasi ini diungkapkan di akun tersebut yang sempat viral lantaran dia menuliskan tentang hipotesa ending One Piece sendiri. Fans ini mengatakan bahwa pada chapter 1100-an lah ya ke atas nanti Luffy itu akan kembali ke masa lalu. Bahkan ini kemungkinan ada kisahnya kembali ke 900-an tahun sebelum waktu saat ini loh. Di situ dituliskan bahwa alasan Luffy itu bisa kembali ke masa lalu adalah dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, itu Itonomi model Dewa Matahari Nika, dan juga dibantu dengan buah iblis lainnya yakni Nikyu Nikinomi Bartolomeo Kuma yang kala itu akan digunakan oleh Franky, dan juga dengan buah iblis milik Jewelry Bonnie yang sampai sekarang namanya belum diketahui. Nah dari sini memang patut dicermati ya bahwa bagaimana cara Franky sendiri itu mendapatkan buah iblis milik Kuma itu. Nah dari sini memang patut dicermati ya bahwa bagaimana cara Franky sendiri mendapatkan buah iblis milik Kuma itu memang menarik. Dalam artikel yang dibuat di Reddit itu, Gohdi Roger itu menyebutkan dalam salah satu titik beberapa waktu ke depan Kuma itu akan muncul dan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan putri Jewelry Bonnie dalam bahaya. Kuma mengorbankan sesuatu yang berdampak sangat besar. Dan itu memang betul karena Kuma sempat muncul di Egghead kan, tapi selanjutnya itu yang jadi misteri. Selain itu dalam cuitannya di Reddit kala itu, ia mengatakan bahwa di masa lalu nanti Luffy itu akan bertemu dengan dua orang saudaranya dari keluarga kerajaan. Mereka itu adalah Im Sama, sang raja dunia, dan juga Diras yang merupakan identitas asli dari sang Joy Boy. Sepertinya jika informasi yang disampaikan Gohdi Roger itu tentang dua saudaranya, berarti kita asumsikan kejadian itu terjadi ketika Luffy sudah berada di 900-an tahun di masa lalu lagi. Di sini sama sang raja dunia dan Diras dikatakan merupakan identitas asli dari Joy Boy. Ya meskipun dalam Egghead kemarin kita sudah tahu ya, jiwa Joy Boy yang bangkit itu berdasarkan buah iblis itu Itonomi. Itu memang menarik sih, tetapi memang masih penuh ambigu di sana. Dalam yang sama yang bijak ternyata tengah merencanakan sesuatu untuk mengkudeta dengan 20 negara lainnya untuk memperebutkan kekuasaan kerajaan yang disebutkan akan diwariskan kepada Diras yang sangatlah konyol itu. Teori ini mengatakan seperti itu dan alasannya kenapa dibentuk 20 negara pendiri, salah satunya itu alasan terbesarnya dikatakan bahwa itu disokong dari orang dalam kerajaan besar pula yang memiliki power yang mungkin sekarang dikenal sebagai Im Sama yang duduk di kursi tinggi Pangea Marijoa.
pula. Selain itu dalam forum kala itu dijelaskan masih menambahkan lagi tentang sebuah detail lain yang dijabarkan lagi. Misalnya asal-usul Akuma no Mi buah iblis sendiri, di mana di sini itu ada 4 sumber buah iblis yang mewakili dewa matahari, dewa udara, dewa bumi dan juga dewa hujan. Buah iblis dewa hujan itu ada di tangan ayah Luffy sendiri, Monkey D. Dragon ya. Sementara itu dewa bumi itu dipegang oleh sekutu Im Sama nih. Apakah itu Garling? Lalu apakah Im Sama itu malah dewa udara? Itulah yang menjadi misterinya. Karena kalau soal informasi 4 dewa yang bakalan muncul di universe One Piece sendiri itu sudah digambarkan jauh-jauh hari ya, sejak berada di Pulau Langit. Dimana ketika 400-an tahun lalu Nolan dan Kalgara itu telah membicarakan tentang entitas penguasa di sebuah altar. God of the Sun, God of the Forest, God of the Rain, and God of the Earth. Itulah informasi yang terus berkembang. Itu bakalan menarik jika salah satu informasi itu menjadi kebenaran nyata nakama. Selain itu dia juga mengatakan tentang sang ilmuwan jenius. Vegapunk mengatakan bahwa buah iblis itu lahir dari keinginan hasrat manusia. Sementara untuk kasus Blackbeard sendiri bisa menggunakan banyak buah iblis itu karena dia ini memiliki banyak jantung. Itulah kenapa dia bisa memiliki lebih dari satu dalam dirinya. Teori ini menjelaskan seperti itulah kemungkinan rahasianya. Selain itu teori itu diakhiri dengan beberapa kelanjutan versi Goldie Roger ya. Momen puncak ending One Piece itu adalah sebuah pertarungan antara kru bajak laut luar biasa Blackbeard melawan kru bajak laut mengagumkan Akagami, dimana ini membuat banyak sekali insiden. Ada yang mengatakan jika pertempuran itu akan mengorbankan banyak nyawa saking luar biasa efek yang ditimbulkan dari setiap tokohnya. Untuk pertempuran pamungkasnya Luffy dan Blackbeard terjadi di mimpi, dimana Blackbeard tertidur untuk selamanya. Tetapi ini memang sepertinya agak ambigu juga sih, karena ada kemungkinan terbesar lawan yang akan dihadapi Luffy itu adalah pihak pemerintahan dunia kan, yaitu Im Sama sebagai puncak pemerintahan tertinggi. Tapi ya kita tunggulah ya. Di sini informasi tersebut Luffy pada akhirnya juga akan segera bertemu bersama Dragon ayahnya, dimana kejadian itu sudah sangatlah ditunggu-tunggu nakama. Informasi yang masih penuh spekulasi ini pada akhirnya nanti pun God Enel kala itu akan turun lagi kembali ke bumi loh. Menarik untuk dinantikan kan. Mungkin karena dia mendapatkan informasi di bulan tentang suku Automata itu, dan dia mendapatkan sesuatu gambaran lebih luas tentang apa yang ia cari mengarah misteri itu ada di bumi sendiri. Makanya dia itu datang kembali. Nah, bocoran yang disampaikan oleh Goldie Roger itu tak berhenti sampai di situ saja. Karena selanjutnya kru Luffy Armada itu akan berlayar ke Pulau Rockstar untuk menghadapi langsung dengan wujud asli Im Sama yang sebenarnya. Jadi di Marijuan entah gimana caranya ia sebenarnya itu ada di Pulau Rockstar. Wah, itu bakalan seru. Meskipun ini hanya sebuah informasi dari Goldie Roger yang belum pasti kebenarannya ya, tetapi jika benar maka ini akan menjadi trik yang luar biasa bahwa para fans sudah bisa menebak kisah One Piece cukup rasional dan sambil menunggu jawaban dari Oda Sensei tentang bagian-bagian seru lainnya. Karena sekarang ini kalau mau ngomongin soal Im Sama memang segalanya terkesan sangatlah mengerikan. Sudah banyak teka-teki sebelumnya bahwa Im Sama itu yang dianggap sebagai sang raja dunia sendiri, berhubungan dengan beberapa tokoh seperti Putri Nefertari Lily dan kerajaan Alabasta. Meskipun informasi tentang keturunan Nerona Family juga berhubungan dengannya kan. Nah, Im Sama ini memang satu era dengan Joy Boy di masa lalu. Segalanya kian menjadi heboh lagi. Di EG contohnya sudah ditampilkan kepada kita semuanya kan bahwa Im Sama yang begitu marah melihat kembalinya orang-orang Joy Boy itu, dia juga sadar bahwa Luffy itu siapa. Itulah kenapa dia mengutus para guru dengan memberikan kekuatannya agar bisa menangkap Luffy kan. Banyak yang bilang bahwa para guru sendiri itu pemilik dari buah iblis Mythical Zoan ya nakama, dengan perubahan-perubahan kemarin itu. Tetapi kalau kita amati lebih detail lagi, banyak yang berspekulasi pula bahwa mereka memiliki kekuatan seperti itu karena Im Sama sendiri. Ya itu bisa jadi sih kekuatan mereka itu malah bersumber kepada iblis atau bahkan entitas lainnya. Kami pikir setelah Elbaf ini nanti menuju babak pertengahannya pula dan menuju ending nanti, dan juga kabar-kabar tentang kelompok Dragon yang bergerilya telah memperjelaskan kepada orang-orang siapa Im Sama itu sendiri. Informasi keberadaan kursi kosong Marijoa itu rasa-rasanya Imu tak akan tinggal diam kan mulai dari saat itu. Ditambah dengan kebenaran sekarang ini, salah satu bahan bakar yang diciptakan oleh Vegapunk di EGT itu bertuliskan kata Imu pula loh sob. Well, apakah senjata itu memanglah bahan bakar untuk pembangkitan kekuatan dari Im Sama sendiri? Ya, Mother Flame yang kita bicarakan di sini. Senjata yang berhubungan dengan hilangnya Pulau Lulusia Kingdom itu sendiri. Nah, itu memang menarik sih. Kita tunggu kebenaran itu lebih lanjut ya nakama. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.